أنارت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعل أشرف هذه الأمة حملة القرآن ووعد من قرأه وحفظه وتدبره بأعلى الجنان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المقام. Hadratil muhtaramin, para sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus Ibu Lura, Bu Dwi, dan juga seluruh pejabat. Tadi saya nyari Pak Halim kok nggak diundang. Pak Camat, insya Allah mudah-mudahan nanti belakang ini sudah jadi gedung 5 lantai. Tadi saya bilang ke Ustaz Arif, nggak usah bangun gedung dulu. Kasihan warga yang rumahnya dipakai ngaji nanti nggak kebagian pahala. Nggak, biar tetap dipakai ngaji, gedungnya nanti insya Allah akan datang sendiri. Kalau saya lihat tadi 2M kecil. Allah Maha Kaya. Ini kalau dibagi berapa ini? Bu Lurah berapa? Bu Cari berapa? Selesai gitu. Ya, insya Allah selesai. Zaman dulu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu itu tidak bangun gedung dulu. Tapi yang pertama kali dibangun adalah manusia-manusia. Yang dibangun pertama kali itu santri-santrinya. Ada santri dulu baru bangun gedung. Zaman sekarang kebalik. Bangun gedung dulu belum ada santri. Bangun gedung dulu belum ada kiainya. Insya Allah Yayasan Darul Maqamin Aminin ini akan menjadi wasilah Kampung Payaman Utara, Kampung Quran, bahkan menjadi kampung yang orang tidak kenal hanya Sri Harjo, tapi juga Kampung Quran Giri Rejo. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama saya sangat bersyukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kayak bukan di kampung ini, ya. Kayak sudah di kota. Masya Allah, ibu-ibu cantik-cantik, simba-simba yang juga cantik-cantik, bapak-bapak yang luar biasa. Walaupun mungkin panas ya Pak, tapi jenengan istiqomah. Pulang dari sini yang punya hajat apapun mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang Allah lunasi. Kalau belum bisa melunasi yang hutang lupa. Jangan diamini ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang ahlul Quran, keturunan yang bisa mendoakan kita sebagai para orang tua, dan mudah-mudahan kampung ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jujur saya sangat bahagia. Yang selama ini hanya sering lewat di samping lapangan itu ke Sri Harjo, Sri Kemenut. Kalau ada kampung Quran, ini Masya Allah. Dan tidak lepas support dari Bu Lurah. Memang Quran itu tidak bisa sendiri. Quran itu tempatnya tidak hanya di masjid. Begitu pula ahlul Quran tidak boleh introvert, tidak boleh menyendiri, tidak boleh tidak serawung. Karena Quran itu bahasanya terlalu tinggi. Diturunkan oleh Allah dari tempat yang paling tinggi, maka harus dimudahkan dengan bahasa kaumnya, dimudahkan dengan bahasa manusia. Ustaz Arif dan kawan-kawan ini berusaha untuk membumikan Al-Quran. Karena jangan sampai Al-Quran itu seperti minyak dengan air dalam kehidupan manusia. Oh, kalau bicara Quran di masjid, kalau bicara Quran tidak boleh di kampung, tidak boleh di kantor, tidak boleh di pabrik. Enggak. Bicara Al-Quran itu bicara masa depan. Bicara Al-Quran itu bicara tentang kesuksesan, tentang keberhasilan. Maka kalau di sini tiap pagi, sore, bahkan nanti insya Allah 24 jam hidup bersama dengan Al-Quran. Tadi saya dengar sayup-sayup, anak kecil aja bacaannya sudah bagus. Kadang orang tuanya minder.
Kowe kok wis luwih apik bacane timbang aku. Mboten napa-napa nggih Bu. Ampun minder, jenengan sing tetep ngaos. Ampun ngantos izin, ampun ngantos frustasi. Aku wis 3 tahun di kutab Al-Qori ra iso wis pensiun dini wae, ampun ngantos. Karena Al-Quran itu akan selalu menyertai keberkahannya siapapun yang tidak pernah meninggalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Dalam surat Shad ayat 29 itu Allah mengatakan, kitab Al-Quran itu yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarakun, membawa keberkahan, ada keberkahan di dalamnya. Maka siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan diberkahi oleh Allah. Apa artinya berkah itu? Para ulama mengatakan berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, banyak kemudahan-kemudahan, dihindarkan dari segala keburukan-keburukan. Begitu pula siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan diberkahi oleh Allah. Tempat di mana ada Al-Quran pasti akan diberkahi oleh Allah. Kampung ini insya Allah menjadi kampung Quran, kampung yang dijauhkan dari malapetaka, bala, bencana, musibah apapun. Warganya hidup rukun, bahkan yang punya usaha apapun akan dimudahkan oleh Allah, rizkinya dilimpahkan, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, penentram jiwa, penyejuk pandangan. Walaupun kita masih terbata-bata, meskipun belum lancar, karena Quran itu memang tidak boleh dibaca sembarangan. Sebab Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzi yaqra'ul qur'ana kama unzila. Allah itu amat sangat mencintai orang yang bisa membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Kita baca dengan tajwid. Ada madnya, ada qasirahnya, ada gunnahnya. Tidak bisa Al-Quran dibaca sesuka hati. Maka sanad Al-Quran itu masih tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau anak-anak kita belajar ngaji di sini, sanad Al-Qur'annya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu tidak bisa dibaca secara otodidak. Walaupun sekarang ada AI, kita berguru ngaji Quran dengan AI. Siapa gurunya? Ustadz AI. Kalau dulu kan Ustadz Google, Ustadz YouTube. Sekarang lebih modern lagi, Pak. Ustadznya sekarang namanya Ustadz AI. Kadang lebih pintar daripada Ustadz manusia. Tapi sepinter-pinternya AI itu ketika kita salah tidak bisa diingatkan. Ketika kita salah tidak bisa mengoreksi. Dan sanadnya AI mungkin mutasil, tapi sampai Mark Zuckerberg sana itu, sampai Amerika, bukan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sanad Al-Quran di kutab Al-Qarni ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran itu harus dibaca dan diajarkan sebagaimana Rasulullah membaca dan mengajarkan Al-Quran. Dan itu hebatnya Al-Quran. Kita baca surat An-Nas sekarang, itu sama dengan surat An-Nas yang dibaca di zaman Nabi. Kita baca Al-Fatihah sekarang, Al-Fatihah kita sama persis dengan Al-Fatihahnya di zaman Nabi. Yang sudah bisa membaca, tingkatkan lagi. Belajar untuk menghafalkan. Jadi anak-anak kita juga sudah mulai menghafal 2 juz ya. Juz 29, juz 30. Masih kurang 28 juz lagi. Lumayan kan? Quran itu tidak banyak, hanya terdiri dari 30 juz. Kalau sudah hafal 2 juz, masih kurang 28 juz lagi. Ya, tahun depan lah insya Allah selesai. Kalau tidak selesai tahun depan lagi. Tidak bisa tahun depannya lagi, 3 tahun lagi. Karena pilihannya hanya 2. Menghafal Quran itu pilihannya hanya 2. Kita selesai sebelum meninggal dunia, atau meninggal dunia sebelum kita selesai menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu bukan targetnya setahun 2 tahun selesai,
tapi seumur hidup. Kalau hanya menghafal bisa sebulan, 30 hari bisa. Tapi untuk menjaganya tidak cukup setahun 2 tahun. Seumur hidup, sepanjang hayat kita. Yang sudah mulai menghafal, tingkatkan lagi. Diadakan tafahum atau kajian tafsir Al-Quran. Sehingga setiap kita membaca Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu langsung dipahami dan diterjemahkan oleh hati kita. Sehingga tahu yang dibaca. Misalnya kita baca Yasin. Yasin, apa Yasin itu? Tiap hari kita baca Yasin, tapi kita belum tahu siapa Yasin itu. Apa Yasin itu? Kata Imam Al-Qurtubi, Yasin itu adalah ungkapan yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya Sayyidan Nas, wahai tuannya, pemimpinnya manusia. Siapa yang dimaksud dengan Yasin? Kata Ibnu Katsir, ya nama di antara nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita pahami lebih dalam lagi, sampai yang paling penting, Quran itu tidak boleh hanya berhenti pada diri kita. Quran tidak boleh hanya sampai di dalam rumah kita, akan tetapi harus kita dakwahkan, harus kita sampaikan. Masih begitu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Minimal di rumah itu ada Al-Quran sudah bagus. Dulu saya pernah cerita, beberapa mahasiswa IIQ An-Nur itu, Murukem, pernah KKN di sebuah tempat, tidak jauh dari sini itu. Salah satu KKN-nya itu adalah mendata di kampung tersebut kira-kira yang sudah dan yang belum bisa membaca Al-Quran berapa persen. Masing-masing rumah didata. Setelah data sensus penduduknya terkumpul, terus mereka sowan ke rumah masing-masing warga. Salah satu mahasiswa sowan ke rumah warga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun sewu nderek tanglet. Temriki wonten pinten cacaipun anggota keluarganipun. Di antara mereka ada yang menjawab gangsal, ada 5. Ada yang menjawab soso 10. Setelah itu diajukan kuesioner pertanyaan lagi. Kalau di rumah ini ada 5 anggota keluarga, jumlah Al-Qur'anipun wonten pinten? Yang punya rumah bilang, sekedap nih kulo padosiri. Lama, hampir 30 menit. Nggak tahu nyari di Kutab Al-Qur'ani atau kemana. Setelah 30 menit baru ada satu mushaf Al-Quran yang sudah tidak ada covernya lagi, sudah tidak ada sampulnya lagi. Saya husnudzon, mungkin saking seringnya dibaca atau saking lamanya dibiarkan, sudah protol Pak, mungkin tinggal 28 juz kali. Protolnya bukan hanya covernya tapi juga juz-juz awal, juz-juz akhirnya. Masya Allah, saking semangatnya ngaji gitu. Dimanapun dibaca, mungkin di kandang juga dibaca, di dapur juga dibaca, sampai protol. Ternyata hanya ada satu mushaf. Bayangkan, logikanya kalau dalam satu rumah itu ada 5 anggota keluarga, kok mushafnya hanya 1? Apakah membacanya bergantian? Bapak ibu sak juz, terus dilanjutkan ibunya 1 juz, luar biasa itu. Faktanya tidak. Ternyata hampir sebagian besar di kampung tersebut memang rata-rata satu rumah itu hanya ada 1 mushaf. Yang lain mungkin ya masih Iqra ada. Tapi Qurannya cuma 1. Ini kan sebuah keprihatinan. Kemudian ketika diambilkan Qurannya, dilihat ternyata Al-Qurannya itu Al-Quran yang tulisannya hanya bahasa Arab. Toha Putra, cetakan Semarang, bukan Mushaf Utsmani, ya, bukan cetakan Syamil, tapi ini cetakan Toha Putra yang tulisannya bedul-bedul gede-gede. Tidak ada terjemahannya. Pertanyaannya, kalau Qurannya tidak ada terjemahannya, bagaimana mungkin anggota keluarga di dalam rumah itu bisa memahami maknanya? Dan itu bukan hanya sekali 2 kali.
Atau kalau seandainya diterapkan di kampung Payaman Utara ini mungkin sama, tidak jauh beda. Idealnya itu kan satu orang satu mushaf Al-Quran. Berarti kalau dalam satu rumah itu ada 5 orang, 5 anggota keluarga, minimal ada 5 mushaf Al-Quran. Nanti Ustaz Arif coba ya, melakukan survei pendataan. Siapa kira-kira yang belum punya Quran, saya siap suplai Quran. Tahun lalu, Alhamdulillah Mahadarul Firdaus itu mencetak Al-Quran hafalan. Itu Quran yang ada terjemahannya, termasuk juga memang khusus untuk hafalan, sebanyak 5.000 eksemplar, 5.000 mushaf, dan masih banyak jumlahnya karena kita bagi ke beberapa daerah sampai di pelosok-pelosok, free, gratis, tapi dengan syarat dibaca. Karena banyak sekarang masjid-masjid di kampung, Bu, masjid-masjid di pelosok. Saya beberapa kali melihat masjid-masjid di daerah binaan di Kulon Progo sampai Gunung Kidul sana, masjidnya sepi tapi Qurannya menumpuk sangat banyak. Ada yang masih bungkusan plastik, masya Allah, di eman-eman Qurannya. Lu sopo ngerti kok sesuk nggo mahar. Quran itu bukan untuk mahar, dibungkus plastik masih rapi, dibuka, dibaca, dipelajari. Maka orang yang paling beruntung hidupnya, orang yang paling bahagia adalah ketika dalam satu hari Allah mudahkan baginya untuk membaca ayat-ayatnya. Meskipun belum bisa one day one juz, sehari 1 juz, odol saja tidak apa-apa. Sehari 1 lembar, Pak. Sehari 1 lembar. Belum bisa sehari 1 lembar itu bolak-balik, halaman A, halaman B. Ya 1 halaman saja, sak kelebatan 1 muka. 1 muka belum bisa, tidak ketang setengah halaman. Itu sudah bagus. Belum bisa setengah halaman, 1 ayat saja. Kok juga belum bisa 1 ayat? Pegang saja tidak apa-apa. Pegang, dilus-lus. Kok iso kita sehari saja tidak pegang HP, koyok stres, hidup sudah mau berakhir, dunia mau kiamat. Tapi begitu sehari tidak baca Quran, sehari tidak memegang Quran, kok biasa-biasa saja. Jangan tidak tenpeken, kok dompet carry, mesti balik. Terus buatan Pak, mesti balik. Dibelan-belani balik, jupuk dompet. Tapi kalau kita keluar rumah terus tidak bawa Quran, kayaknya biasa, malah menjadikan Quran itu sebagai beban. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, kata Allah dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar hidupmu berat, agar hidupmu susah. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, diturunkannya Al-Quran itu agar hidup kita penuh dengan kemudahan. Maka siapapun minimal dalam sehari dia mendengarkan ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, Quran ini nanti pada hari kiamat akan datang kepada kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ia akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yaumala yanfa'u malu wala banun, kita punya kedudukan jabatan sudah nggak ada lagi gunanya, harta benda sudah tidak ada lagi gunanya. Tapi Quran ini pahala pertama yang akan datang kepada sahibul Qurannya, orang yang sudah meninggal dunia di saat yang lain berpisah dan meninggalkannya. Dahsyatnya Al-Quran. Maka Nabi itu ketika beliau masih hidup selalu memprioritaskan Al-Quran. Sampai tidak hanya yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal dunia ketika perang Uhud. Saking banyaknya jumlah umat Islam yang menjadi korban, sehingga 1 liang lahat diisi 2 jenazah. Rasulullah sebelum menguburkan jenazah sahabatnya, beliau bertanya, siapa di antara 2 jenazah itu yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kalau ada sahabat yang menjawab, beliau wahai Rasulullah yang paling banyak hafalannya, didahulukan oleh Rasulullah. Sampai segitunya. Karena Al-Quran itu imam. Al-Quran itu harus menjadi yang terdepan.
Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an ada di depannya, Al-Qur'an yang menuntunnya, maka Al-Qur'an akan membawanya sampai ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi siapa yang menjadikan Al-Qur'an ada di belakangnya, baca tidak, belajar juga tidak, menghafal apalagi, mengamalkan apalagi, saqahu ilan nar, pasti hidupnya jauh dari petunjuk kebenaran. Maka kita harus bersyukur kepada Allah kalau kita masih sering mendengar bacaan Al-Qur'an. Meskipun sekarang ada perubahan persepsi, setiap ada suara murotal mesti yang ditanya sopo sing keseripahan. Seolah-olah bacaan Quran itu identik dengan kematian. Setiap baca Quran kalau ada kematian. Bahkan ya baca Quran ketika ada orang yang sakit. Padahal yang lebih butuh Quran itu bukan orang yang sakit, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Mereka juga butuh. Tapi yang lebih butuh Al-Quran itu kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup. Quran itu manhajul hayat, petunjuk kalau kita ingin hidup kita adem ayem, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, kita harus dekat dengan Quran. Apalagi yang masih terbata-bata itu pahalanya paling banyak. Ya, beruntung ustazah yang ngajari ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz bapak-bapak yang masih wangel oleh ngaji itu harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Jangan sampai nesu, jangan sampai berputus asa. Kenapa? Itu pahalanya paling banyak. Malah dibully, ya. Jangan sampai malah berputus asa, don, mutung, ragu ngaji. Insya Allah ganjaran panjenengan langkung kathah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu huruf, satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga dari bacaan saja itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa mendakwahkan dan mengamalkannya. Maka Quran ini harus terus terbuka, harus terus-menerus merambah kemana-mana. Kalau sekarang di sini baru belajar membaca, sedikit demi sedikit menghafalkan, mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi. Jumlah santrinya juga lebih banyak lagi. Saya tidak khawatir kok, Bu. Walaupun sekarang banyak yang mengkhawatirkan kondisi masa depan bangsa kita seperti apa. Anak-anak kecil kita dipengaruhi oleh gadget yang luar biasa. Tapi kita nggak khawatir. Selama mereka masih dekat dengan Quran, selama mereka masih punya Al-Quran, Allah yang akan memproteksinya. Allah yang akan menjaganya. Maka sebanyak mungkin kita lahirkan generasi-generasi Quran. Kalau di Mahat itu saya dulu punya obsesi ya, atau punya impian, punya dream melahirkan 1 juta penghafal Quran. Kalau di sini 5 juta. Jangan malah Ustaz 1 juta saya tak 500 wae, jangan. Harus lebih tinggi lagi. Urusan nanti mereka jadi apa, itu urusan Allah. Yang paling penting kita proteksi dulu. Yang paling penting kita jaga mereka. Dan tidak ada sebaik-baik penjagaan selain Al-Quran. Karena orang itu sejauh apapun pergi meninggalkan agama ini, tetap akan kembali. Karena hati kecilnya pernah mendapatkan sibghah, celupan dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu luar biasa. Tidak hanya menyebabkan datangnya keberkahan, termasuk juga keselamatan. Maka kita nanti mendoakan juga atas musibah yang terjadi di sebuah pesantren tertua di Indonesia yang ada di Sidoarjo, yang kemarin sempat ambruk. Itu ujian. Terlepas banyak yang menyalahkan, tetap itu juga ujian. Walaupun bangunan sekokoh pendopo ini, tapi kalau memang sudah waktunya ya tetap terjadi. Bukan kok karena tidak ada arsiteknya, karena rancang bangunannya tidak kokoh. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita tidak boleh saling menyalahkan.
Justru seharusnya kita saling mendoakan. Kita doakan, serahkan yang ahli. Memang semua harus diserahkan kepada yang ahli. Ini kalau Ustaz Arif yang bangun nggak mungkin jadi seperti ini. Pasti yang bangun arsitek, yang bangun masih tukang. Kita yang biasanya pegang Quran kok tidak diberikan kepercayaan pegang Quran, ya pasti seperti itu. Tapi kalau semua itu diserahkan kepada ahlinya, pasti akan sempurna. Kita doakan. Dan memang setiap, bukan hanya individu, selevel lembaga itu pasti ada ujian. Ketika lembaga itu masih kecil, ujiannya juga kecil. Kalau sudah agak besar, nanti ujiannya semakin besar. Ketika bertambah besar, cobaannya, ujiannya jauh lebih besar. Dan tidaklah Allah menguji seseorang kecuali memang sudah sesuai level kemampuannya. Maka harus disiapkan dari sekarang. Komunikasi yang baik, kerjasama antara yayasan dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk guru-guru dan juga dengan pengurusnya, jamaah dengan warga sekitarnya. Ini bisa meminimalisir terjadinya besarnya ujian yang tidak bisa dipungkiri. Tapi insya Allah dengan Al-Quran itu pasti Allah akan memberikan kemudahan dan keselamatan. Kalau lihat cerita-cerita dari korban yang selamat, ada yang meninggal dalam keadaan sujud, dan pasti mereka mati syahid, pasti mati syahid. Meninggal dunianya ketika sholat asar loh. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud. Sedih pasti. Orang tua yang ditinggalkan, oh mungkin nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tapi ya gimana lagi? Kalau saling menyalahkan nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Apakah kalau misalnya ustadznya disalahkan, bangunannya bisa kembali berdiri? Nggak mungkin. Yang sudah terjadi bila terjadi. Kita ambil hikmah ibrahnya. Suatu saat, dimanapun, kapanpun peristiwa yang serupa bisa saja terjadi. Maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana mental kita untuk selalu berusaha dekat dengan Al-Quran. Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan ujian apapun, kok dia gendolan dengan Quran, berpegang erat dengan Al-Quran, ujian yang bagi orang lain itu berat, bisa jadi akan sangat mudah. Bisa jadi akan cepat selesai. Banyak orang baik yang datang, banyak orang baik yang akan menolong, banyak orang baik yang akan memberikan solusi. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Karena Al-Quran itu terlalu mulia. Disifati oleh Allah dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu kitab yang sangat mulia. Kalau jenengan sering baca surat Al-Waqi'ah, di dalam ayat 79 itu Allah menyebut salah satu di antara nama Al-Quran itu adalah Karim. Karim itu artinya mulia. Innahu laqur'anun karim. Maka siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Pasti akan menjadi mulia. Karena Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Pemimpinnya para malaikat, semulia-mulianya malaikat. Begitu pula pada saat Al-Quran diturunkan oleh Allah pada satu malam. Malam turunnya Al-Quran itu menjadi Sayyidul Layali, sebaik-baik malam. Nilainya lebih utama daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Begitu pula ketika Al-Quran diturunkan pada satu bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur, sebaik-baik bulan. Sayyidus Syuhur itu pemimpinnya para bulan. Bulan Ramadan. Pun ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, beliau menjadi Sayyidul Khalaiki wal Bashar, menjadi manusia terbaik. Maka kalau Al-Quran itu tersimpan, terinstal di dalam dada panjenengan semuanya, anak-anak kita, pasti kita akan kecipratan menjadi orang yang baik, kecipratan menjadi orang yang mulia. Pasti akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi dalam diri kita itu ada sedikit hafalan Quran, gak harus 30 juz. Kalau bisa 30 juz lebih baik. Tapi tidak harus 30 juz.
Karena tidak semua sahabat Nabi itu hafal Quran 30 juz. Ada yang meninggal dunia duluan sebelum Al-Quran 30 juz diturunkan. Tapi ada yang meninggal dunia yang mungkin karena faktor usia sehingga belum sempat menyelesaikan hafalan. Tapi rata-rata para sahabat punya hafalan Al-Quran. Karenanya Rasulullah mengatakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dalam dirinya itu tidak terdapat sedikit pun, tidak tersimpan, tidak terinstal sedikit pun hafalan Quran, itu seperti bangunan yang rapuh, yang ringkih. Maka nanti ibu setelah belajar baca Quran, dilanjutkan dengan belajar menghafal Quran. Karena Al-Quran itu seperti motor penggerak ruhnya. Kalau Qurannya baik, insya Allah sholatnya baik. Kalau Qurannya baik, ibadah-ibadah yang lainnya itu sudah pasti baik. Penyemangatnya itu ya Quran. Sehingga dengan mudah kebaikan-kebaikan yang lain itu akan digerakkan ketika dalam diri seseorang ada Al-Quran. Maka tidak mengherankan Rasulullah menyebut sebaik-baik generasi ya generasi Al-Quran. Generasi Quran itu siapa? Ya bukan hanya mereka yang bisa membaca Al-Quran, tapi bisa memahami, bisa mengamalkan dan mendakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Katanya jangan pernah kita bosan untuk membaca Al-Quran. Karena Quran itu unik. Masalah apapun yang terjadi, secara random kita buka Quran, seolah-olah Quran itu ngajak bicara dengan kita. Kok jawabannya cocok? Jawabannya sesuai. Karena memang Quran itu selalu mengajak bicara kita. Dia bukan makhluk, tapi kalam. Kalam itu bahasa, ucapan, firman yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Cara paling mudah ngobrol dengan Allah ya dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Quran itu seperti kita menghirup nafas pagi, siang, sore, malam. Masya Allah. Hidup itu kok ayem, kita tentrem. Walaupun punya masalah, rakyat ini dua masalah. Meskipun dua utang, rakyat ini dua utang. Kenapa? Ditutupi oleh nur cahaya Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah urusannya semudah-mudahnya. Maka ini adalah awal berdirinya kampung Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi kelurahan Quran. Dan mudah-mudahan menjadi kecamatan Quran, menjadi kabupaten Quran, bahkan menjadi provinsi Quran. Dan insya Allah Indonesia ini menjadi negara Quran, negeri Qurani, negeri yang dibangun dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka saya sering mendorong, ya, bapak-bapak, insya Allah nanti Bu Dwi Hafizul Quran, minimal juz 30 ya. Lurah pertama Hafizul Quran, Masya Allah. Nanti kita dorong juga, ya, para camat-camatnya Hafiz Quran, para bupati-bupatinya Hafiz Quran. Karena jangan sampai didikotomi. Kalau hafal Quran ya mau khataman, mau kodaman tok, bukan. Sarungan, bukan. Hafiz Quran, penghafal Quran itu harus menjadi orang yang terdepan, ngerti kerjaan, ngerti gawean, yang harus bisa menjadi solusi di tengah umat. Kenapa? Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi, hendaknya yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam, yang menjadi terdepan di antara kalian itu adalah aqra'. Aqra' itu orang yang paling banyak membaca, orang yang paling banyak tahu, orang yang paling banyak ilmunya, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Apalagi yang hafal Quran. Maka hafalan Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja memang prosesnya sangat panjang. Itu kan doa. Selama doa itu gratis, tidak ada salahnya dengan minta sama Allah. Ya Allah, jadikan saya sebagai penghafal Quran. Jadikan saya pengamal Al-Quran. Ya Allah, jadikan keluarga saya sebagai keluarga Qurani. Minta sama Allah. Kalau misalnya kita
belum kesampaian cita-citanya. Lura pengen hafal Quran kok qadarullah belum kesampaian. Insya Allah nanti putra putri jenengan Bu. Kalau belum putra putrinya, cucu cicitnya pasti ada yang hafiz Quran. Bayangkan kalau di dalam rumah kita itu ada satu penghafal Quran, Masya Allah. Kita meninggal dunia, kuburan kita terang benerang. Tiap hari ada yang ngirimkan pahala. Maka salah satu ya cita-cita saya itu bukan hanya melahirkan 1 juta penghafal Quran. Sekarang sudah ada 500. Iya, 500.000 penghafal Quran yang sanatnya tersambung dengan sini. Kurang 500. Mudah-mudahan nanti keluar dari sini, lahir dari sini. Tapi yang paling penting itu one home, one hafizul Quran. Satu rumah, satu penghafal Quran. Nggak usah banyak-banyak. Kalau di Payamun Utara ini ada berapa kakak, ada berapa rumah? Satu rumah saja, satu penghafal Quran. Cikal bakalnya kan sudah ada tadi, anak-anak yang dari mulai balita, usia SD, itu nanti tinggal diteruskan saja. Nggak harus mondok, nggak harus tinggal di pesantren. Kalau polanya sama seperti yang dulu dilakukan oleh Rasulullah bisa. Meskipun ngalong, bahkan yang ngajari bukan guru-guru dari Kutab Al-Qarni, tapi orang tuanya sendiri, bapak ibunya sendiri. Itu luar biasa. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah ngaji dulu, ya, pada subuh. Nah, kita disimak one day one ayat lah, setoran sehari 1 ayat. Kemudian malam setelah belajar sebelum tidur 1 ayat lagi, sehari 2 ayat, itu sudah lebih dari cukup. Tidak harus berpisah, tidak harus tinggal di pesantren untuk bisa hafal Quran. Tapi kalau memang benar-benar pengen mungkin, ya harus mondok, harus di pesantren. Tapi untuk saat ini tidak harus. Belajar itu dimanapun. Maka jangan sampai generasi ini terputus. Karena biasanya nyuwun sewu, anak-anak itu mau ngaji itu kalau masih kecil, usia SD maksimal SMP. Tapi kadang SMP awal wangel, apalagi SMA tambah angin lagi. Nanti mau ngaji lagi nek simba-simba. Maka jangan sampai terputus. Mudah-mudahan tetap berlanjut dari mulai balita, SD, SMP, SMA, termasuk juga yang kuliah, didukung dengan orang tuanya yang juga ikut ngaji. Insya Allah pasti Allah akan turunkan keberkahan dan juga Allah akan berikan petunjuk ke arah yang terbaik. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Yayasan Darul Maqamin Amin ini menjadi kenyataan, menjadi pionir dan mercusuar Al-Quran yang menerangi sekitarnya. Termasuk kalau dulu Imam Malik itu pernah berkata kepada Harun al-Rasyid, al-ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi. Maka tempat ini insya Allah akan menjadi sumber ilmu, sebagai mamba'ul ilmi, sumbernya ilmu. Sehingga yang datang bukan hanya dari Giri Rejo, tapi dari manapun. Ya, Giri Rejo ya. Sesuai namanya Rejo. Karena rejonya bukan karena sumber air yang ada, suburnya tanahnya, tapi karena Al-Quran. Menjadi ramai. Ya, Kerapiak 2 atau An-Nur 2. Mudah-mudahan menjadi kampung Quran yang membawa kemaslahatan kebaikan untuk warga dan juga masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan juga Allah membimbing kita semuanya untuk tidak pernah jauh dari Al-Quran, untuk selalu mendakwakan Al-Quran kapanpun dimanapun kita berada. Karena Quran itu nafas kehidupan kita dan sumber kebahagiaan kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ibarat orang itu sudah tinggal separuh nafasnya tersengal-sengal, bahkan hilang dan akan jauh dari kebahagiaan. Sebaliknya, selama kita dekat dengan Al-Quran, nafas kita masih panjang,
dan insya Allah kita juga akan semakin besar dalam merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khairan katsiran saat semimpin yang banyak menyindir untuk kebaikan insyaallah. Dan tadi satu highlight yang bisa kita petik yaitu Al-Qur'anul Karim. Quran itu mulia, maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia mulia. Masya Allah. Dan juga dapat disampaikan yang penting ada guru sama muridnya. Masalah bangunan itu kan ada yang ngatur nih. Bapak Ibu ada ini loh. Ini kalau saya flashback saya mau nyetak ini sampai bersendiri. Ternyata kalau saya hitung itu sudah 8 angka bagus ini tidak boleh angka bagus. Kalau Bapak Rektor saya menyampaikan angka 8 itu angka silaturahim, angka yang nggak pernah putus, nggak pernah terputus. Ternyata sudah ada 8 program yang sudah tertunaikan wakafnya, dari mulai pengadaan tanah ini, urupnya ini sama. Masya Allah. Masya Allah. Urupnya sampai ke 85 truk, 100 truk. Lalu kemudian bangketnya, lalu kemudian ada seorang baul yang berikan limasan kecil itu, ada kemudian listriknya, ada kemudian air sumur ini. Masya Allah. Kemudian sampai detik ini ada ini dan nggak terbayangkan sama sekali. Sambil yakin mulai pintu tuh bu, sambil mengetas ya. Sambil nilai pulau Tanitan ternyata sudah 1,4 miliar dalam waktu 1,5 tahun berarti 1,5 tahun. Jadi sebulan ini kan 1 juta. Dan perhatian itu masya Allah, Allah yang menggerakkan itu semuanya, fasilitas semua. Baik, itu semua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin mulia berarti kita harus bersahabat dengan Al-Quran, termasuk ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Baik, untuk masih ada waktu ini berapa menit, ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, mengelaborasi, ngopi-ngopi, ngolah pikir, ada Bapak Ibu, dipersilakan. Biasanya ada surprise-nya nggak? Ada. Oh, ya. Tidak, ayah bunda, Bapak Ibu yang mau bertanya, memulai dari Ustaz ini jauh-jauh dari mana? Tetangga desa. Saya dulu Boroh Al-Kafi, Boroh Al-Kafi tidak sebetul. Zaman tahun berapa itu? Ya dulu ketika santri baru sulit 2014 kali 2013. Ya. Kalau saya kalau tanya saya mau tanya dulu. Boleh, silahkan. Tapi disampaikan bahwa membaca Quran itu memang sebaiknya sesuai dengan ilmunya ya Ustaz. Betul. Tapi qadarullah almarhum ayah saya, beliau itu baru belajar Quran itu sampai J. Dan itu pun ketika saya ngajarin di rumah sakit, ketika sakit ginjal, saya mau fotokopi Iqra 1 itu sebesar tanggalan. Jadi beliau meninggal itu hanya sampai huruf J dan itu belum paham. Artinya belum tahu mana yang ke, mana yang ke. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, ini yang di hadapan saya ini kan bukan usia muda lagi guys. Dan insya Allah saya akan membuka pembelajaran Al-Quran dan menghafal Al-Quran bagi ibu lansia. Yang tadi bahwa sahabat Nabi itu nggak semuanya selesai Quran ya Ustaz. Tapi semoga ada harapan untuk kita semuanya punya sanggup hafalan walaupun hanya 30. Lalu untuk jamaah besok kita semuanya ternyata kok Iqra 1-nya nggak selesai gitu belajar Qurannya. Itu posisinya bagaimana ya Ustaz? Nanti di akhir. Masya Allah. Biar kita itu terus bersemangat walaupun kok lidah ini kaku, mau bilang kok ya susah, bilang lidahnya keluar tapi kok dalam terus gitu. Kalau simbang-simbang kan kita nggak mungkin meletus untuk sesuai dengan makhraj gitu. Nah untuk semangat ibu-ibu yang mungkin akan memulai belajar atau menghafal di usia 60 tahun ke atas, itu biar kita semangat Ustaz. Mohon pencerahannya. Insya Allah. Terima kasih. Ini pertanyaan pamungkas karena mewakili semuanya.
Rasulullah itu mengatakan, kun aliman. Pertama, jadilah kalian orang yang alim. Orang alim itu orang yang bisa mengajarkan ilmu. Kalau belum bisa menjadi guru, belum bisa menjadi alim, au muta'aliman, jadilah murid. Belum bisa jadi guru, belum bisa ngajar, ngaji dulu. Karena Rasulullah itu mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ibu pun minder nih, apalagi mengajukan surat pengunduran diri. Jangan. Harus semangat. Karena tidak mungkin kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Kalau kita belum bisa menjadi pelajar. Yang ketiga kata Nabi, au mustami', menjadi mustami', orang yang mau mendengar. Yang ngisi pengajian bukan, santri aktif bukan, pokoknya mau mirengaken kemawon, hanya mendengarkan saja. Mendengarkan juga nggak bisa. Menjadi pendengar yang baik belum bisa. Yang keempat, au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai, senang ngaji, senang gurunya, senang santri yang ngaji, senang pengajian, senang majelis ilmu. Muhibbin, muhibban itu sama pahalanya dengan orang yang mengajar, sama pahalanya dengan orang yang belajar. Maka Rasulullah itu ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hendak kemana engkau pergi? Sahabat itu menjawab, saya ingin ke rumah saudara saya. Apakah engkau ada hajat ke sana? Tidak, wahai Rasulullah, saya ingin silaturahim saja. Maka kata beliau, sampaikan kepadanya, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Nah, orang yang mendengarkan itu dianjurkan juga untuk mendoakan, ahabbani Allahu bima ahbabtanilah. Mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Adanya ikrar itu, muhibban muhibbin ini nanti akan satu tempat di surga. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi satu tempat di surga. Maka ketika mendengar hadis ini, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada satupun hadis yang aku sangat senang mendengarkannya selain hadis ini. Walaupun aku belum bisa seperti Abu Bakar, walaupun aku belum bisa seperti Umar, apalagi seperti Rasulullah, tapi aku mencintai mereka, berharap aku nanti bisa dikumpulkan oleh Allah satu surga dengan mereka. Maka berawal dari niat. Jenengan punya niat baik saja, itu sudah dicatat oleh Allah. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan perbuatannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pahala itu ditentukan oleh niatnya, berdasarkan niatnya. Ibu-ibu mulai punya niat belajar membaca Al-Quran. Meskipun kita belum rampung, belum khatam, Umi belum selesai, apalagi bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi punya niat ingin bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah. Qadarullah masya'a fa'ala, meninggal dunia, Allah sudah menyempurnakan pahalanya. Maka jangan membatasi dahsyatnya niat hanya dengan kondisi fisik kita. Meskipun usia sudah lanjut, jangan pernah kita batasi, kayaknya saya nggak pernah bisa menghafal Quran. Apalagi kayaknya saya nggak bakat menghafal Quran, ampun ngantos gitu. Meskipun kita seolah-olah tidak mungkin bisa hafal sampai 30 juz, tapi niat untuk menghafal Quran 30 juz itu tidak boleh lepas dalam diri kita. Harus selalu menempel, harus terus tambat dalam diri kita. OTW 30 juz. Atau biasanya OTW itu kan saya adus, saya salin OTW. Tapi enggak apa-apa, OTW 30 juz, on the way. Kita masih dalam perjalanan 30 juz. Kalau misalnya Allah takdirkan kita belum selesai menghafal, tapi sudah dipundut terlebih dahulu, insya Allah minimal nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para penghafal Quran. Jadi almarhum Bapak jenengan itu dikumpulkan oleh Allah
bersama dengan mereka yang sudah bisa baca Al-Quran, bahkan juga dikumpulkan oleh Allah di surga tertinggi bersama dengan Ahlul Quran. Kata Nabi, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Ini firman Allah dikatakan kepada para sahibul Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Sahib itu artinya sahabat. Sahabat itu berarti orang yang dekat. Apalagi sampai Ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Dikatakan nanti di surga, bacalah. Tentu yang bisa baca itu yang hafal. Karena di surga nggak ada mushaf. Tidak bisa kita buka aplikasi, tidak bisa kita buka lembaran-lembaran Al-Quran. Tapi Quran yang terinstal dalam diri kita itu yang kita baca. Jangan punya hafalan surat Yasin, disimpan. Punya hafalan Al-Kahfi, disimpan. Punya hafalan Al-Waqiah, disimpan. Al-Mulk, disimpan. Kalau belum surat yang panjang-panjang, Trikul juga disimpan. Kalau bisa kita bawa hafalan Quran itu sampai kita mati. Nanti ketika Allah firmankan, bacalah, ada yang bisa kita baca. Dia kata Trikul diulang-ulang. Senang gitu Allah mendengarkan bacaan Quran. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di surga itu tergantung dari jumlah ayat yang kalian baca. Berarti kalau Al-Ikhlas hanya 4 ayat, ya 4 lantai. Semandek, reso munggah mana? Surat Al-Falaq 5 ayat, ya sudah. Naik 1 tingkat lagi. Anas 6 ayat, lumayan 6 tingkatan, 6 tangga. Tapi kalau jenengan punya niat dalam dirinya, tidak hanya Al-Ikhlas, tidak hanya hafal Al-Falaq, tidak hanya Anas, tidak hanya nanti kalau saya sudah 1 juz tak mandek, tak lereni wae, tidak. Tapi masih OTW 30 juz. Bu, tekani kapan? Yang penting kita punya niat hafal 30 juz. Insya Allah nanti hafalan yang kurang itu akan disempurnakan di alam barzakh. Hafalan kita akan disempurnakan karena niat kita menentukan besar kecilnya pahala yang Allah siapkan. Jadi jangan berkecil hati, jangan pernah minder, apalagi kita tidak percaya dengan janji Allah. Jadi kan kalau bisa mau berangkat ngaji, ya Allah, bismillah, saya ingin hafal 30 juz. Meskipun sekarang pakai Umi ya, jilid 1. Si Umi jilid 7 tapi pengen hafizah 30 juz. Nggak apa-apa, mau niat gratis kok. Jangan sampai kita batasi, suwe di bola balik halaman ini. Biar 3 tahun si jilid loro. Jangan pernah kita lihat yang sudah berlalu, tapi lihatlah masa depan. Insya Allah ya, pasti akan selesai. Beda wan nazi'ati gharqa dengan wan nasyitati nashta, itu beda. Malaikat yang mencabut nyawa itu kalau lihat yang akan dicabut nyawanya itu ngaji, baca Quran, pasti dihati-hati itu. Nyawanya dia cabut dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Tapi kalau kita tidak punya hafalan Quran, wah, lidah ini kemana-mana, bisa nyebut satu persatu nama kebun binatang. Tapi kalau lidah ini terbiasa membaca Al-Quran, paling ya yang diingat Yasin, yang diingat ayat kursi, yang diingat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, tidak apa. Yang paling penting ada keinginan, niat itu pasti akan membuka segala macam jalan. Niat itu luar biasa. Apakah kita langsung tiba-tiba hafal Quran 30 juz? Enggak. Semua berawal dari niat. Setarif bangun ini juga dari niat. Enggak mungkin tiba-tiba ada yang nyumbang kasih. Enggak mungkin. Semua berawal dari niat. Dan kalau bisa, niat itu ditulis. Jangan tulis, Bu. Enggak tahu nanti siapa yang membaca. Yang penting ditulis. Saya hafal Quran tahun 2045 ke Indonesia Mas. Nah apa-apa, lah kok pas 2045 juga masih dapat surat Al-Baqarah, ya Rabbah, masih ada Ali Imran, masih ada Nisa dan seterusnya. Nah apa, obsesi itu akan semakin ya terwujud apabila kita
lakukan afirmasi. Setiap ketemu orang, bahkan kalau bisa circle-nya, bestinya itu yang punya visi misi yang sama. Jadi kan akan tetap punya semangat belajar Quran kalau teman-temannya masih punya semangat yang sama. Hati-hati dalam memilih teman. Kita sudah punya semangat menghafal Quran, lah kok dilalah koncone ra gelem ngaji. Wis bubar itu. Mesti yang kita dengar bukan penyemangat, malah sebaliknya. Terus usah ngapal Quran angin, malah cepat mati kuwi. Sebaliknya. Hati-hati dalam memilih teman. Cari teman yang punya niat dan motivasi yang sama. Ngoten nggih? Insya Allah siapapun yang baru punya niat saja itu sudah disempurnakan pahalanya oleh Allah. Sudah disempurnakan. Kalau jenengan baca surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran itu surat keberapa? Surat ke-3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Apa lanjutan ayat itu? Kenapa ada kematian? Kenapa manusia harus mati? Salah satu tujuan dari adanya kematian itu adalah wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kita ditakdirkan oleh Allah mati itu agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala balasan dari apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan dari Allah. Kalau kita punya niat menghafal Quran 30 juz walaupun belum kesampaian, yuwaffawna ujurakum. Pahalanya akan disempurnakan. Jangan punya niat kurang piro to wong 2 M. Ini miliar bukan ember. Bismillah. Mung bismillah toh. Insya Allah berandai-andai dalam hal yang positif. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan saya harta, gak usah banyak-banyak, 5 M saja saya akan sedekahkan untuk Rutab Al-Qarni 2.354.000.000. Kalau Allah takdirkan, kita sumbangkan nggak? Ya harus. Biasanya kalau kita ingin sesuatu kemudian kita koneksikan dengan akhirat, insya Allah lebih mudah terwujud. Allah itu maha kaya. Kita tidak minta saja kadang dikasih karena punya sifat al-wahhab. Apalagi kalau kita minta. Jenengan belum bisa bantu secara finansial, bantu doa itu sudah lebih dari cukup. Insya Allah Allah yang akan menggerakkan, tidak harus warga Giri Rejo. Bisa saja Giri Mulyo atau Giri mana gitu. Yang penting tadi saya bilang Ustaz Arif, ya, ada reputasi. Sudah berdiri kokoh ini Joglo. Ada 600 santri, itu reputasi yang harus dijaga. Insya Allah kita nggak tahu siapa yang akan datang membantu, siapa yang akan menggerakkan hati mereka para muhsinin. Yang penting kita punya reputasi. Apalagi Quran itu kalamullah. Tidak mungkin orang yang punya niat untuk menjaga Al-Quran ditinggalkan oleh Allah, disia-siakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Allah pasti akan membantu. Kalau bukan kita yang membantu, orang lain yang akan membantu. Tapi kita akan kehilangan kesempatan itu. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum. Kalau bisa berarti kita harus memperbanyak niat betul. Niat dimaksimalkan. Ya Allah, saya pengen haji tahun ini. Kok tahun ini meninggal dunia, jenengan sudah dapat pahala haji yang sempurna. Ya Allah, saya pengen bisa bangun masjid. Meskipun butuh beras wae angel. Nggak apa-apa. Kita meninggal dunia, dalam hati kita itu ada keinginan untuk membangun masjid. Allah akan sempurnakan pahala bagi kita seperti orang yang sudah membangun masjid. Bahkan apabila niat itu kita tulis, terus dibaca anak kita, dibaca cucu kita, Allah yang akan mewujudkan melalui mereka. Itu dahsyatnya niat. Maka jangan sampai kita membatasi kekuasaan Allah. Insya Allah Ustaz Arif, nanti kalau kita sudah terbiasa dengan Quran, 10 miliar itu kayak 10.000. Betul, 10 miliar itu kayak 10.000. Apalagi kalau kita sudah punya pesantren, ya, pesantren rata-rata pesantren itu, meskipun masih sekecil pesantren saya itu setiap bulan
setiap bulan. Pengeluarannya itu minimal 50 juta. Pengeluarannya saja 50 juta. Apalagi untuk pemeliharaan dan seterusnya. Sementara Ustadz itu kerjanya apa? Nggak jelas. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Tapi ternyata kalau kita yakin intan surullah yang sur, Allah yang akan menolong, Allah yang akan membantu. Pesantren kita gratis. Tapi kok tiba-tiba pagi hari ada yang bawa pick up, isinya sayur, isinya beras, isinya lauk, isinya minyak goreng. Dari mana mereka tahu? Dan saya tidak pernah membuat proposal. Sejak mulai awal sebelum ada pesantren hingga berdirinya pesantren, belum pernah ada satupun proposal. Tidak pernah. Tapi Allah yang mendatangkan, Allah yang menggerakkan. Karena itu jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dalam niat kita. Saya sering bilang ke santri-santri, saya kumpulkan mereka. Karena hanya laki-laki, kalian ya masih bisa makan, kalian masih bisa hidup, itu kalau kalian masih ingat Allah. Kalau kalian tidak lagi ingat Allah, kalian tidak makan, tidak akan hidup. Itu sebetulnya hadis Nabi, ya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa masalul ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu seperti antara orang hidup dan orang mati. Tapi sebetulnya ada motivasi saya. Rizki kalian, kata saya kepada murid santri-santri itu, tergantung tahajud kalian, tergantung duha kalian, tergantung murojaah kalian. Kenapa sudah sebulan nggak ada orang datang bawa beras? Karena mungkin kalian malas ngaji, saya bilang gitu. Sebetulnya bukan urusan duniawi, bukan. Itu ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau kita baca surat An-Nahl ayat 97 kalau nggak salah. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan penghidupan yang lebih baik. Mau jadi santri-santri termotivasi. Maka saya sering tekankan kepada mereka, sebisa mungkin kalian Daud. Puasa Daud itu puasa selang-seling, hari ini puasa, besok buka, puasa buka. Padahal tujuan saya biar hemat. Tapi dibungkus ya dengan narasi puasa. Ya memang senang santri apalagi menghafal Quran puasa Daud, hafalannya cepat selesai Bu. 8 bulan mungkin 30 juz karena memang takhusus, fokus. Ya. Narasinya apa? Puasa Daud. Padahal dalam hati kecil saya, Allah hebat ini. Penghematan. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah punya niat baik, dari mana saja nanti Allah akan mendatangkan orang-orang yang baik untuk membantu kita di dalam mewujudkan niat yang baik itu. Karena ar-ruh kal junudin mujannadah. Bahwa ruh itu seperti sepasukan yang saling mengenal. Kita punya niat baik. Walaupun seolah-olah kita sendirian, tapi insya Allah nanti akan ada orang-orang yang punya visi, misi, niat yang sama yang akan dipertemukan oleh Allah dengan kita. Mungkin tadi yang ngajar di sini 1 orang, tapi kemudian sekarang banyak. Berapa pengajar? 93. Yang stay 50. Kalau di total semuanya 93. Masya Allah. Nanti bisa jadi 900 ustadz. Jumlah santrinya 5.000. Ya. Insya Allah ya. Bismillah lah. Tahun ini selesai. Disertasi lah? Sudah. Lulus apa? Taksim maksudnya. Oh, taksim. Disertasi aja sudah, apalagi cuma taksim ya. Bismillah insya Allah. Kita saling mendoakan ya. Bapak Ibu saya doakan betul. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita teman-teman yang di sini dan juga semua wali santri, Bapak Ibu semuanya, Allah mudahkan dan Allah wujudkan. Terutama jaga betul anak-anak kita sekarang. Seharusnya yang ngajar ngaji itu kita, orang tua. Tapi karena kita merasa tidak sanggup, ya kita serahkan kepada para ustadz-ustadzah di Kutab Al-Qur'an ini. Jadi secara tidak langsung itu kita berhutang kepada mereka. Seharusnya kalau untuk urusan akhirat itu nggak boleh kita hitung-hitungan. Tidak boleh kita
mengkalkulasi itu iwopo kok larang aku. Apalagi kalau kita bicara Quran, tidak boleh kita berbicara soal nilai atau harga. Terlalu mahal Al-Quran itu untuk disebutkan nominal harganya. Karena langsung Allah itu yang bayar. Kita tidak sanggup. Maka hati-hati betul. Kalau kita sudah bersama Quran, hati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan. Sebisa mungkin apa yang kita niatkan, yang kita ucapkan itu yang baik-baik saja, yang positif, dan yang besar-besar. Jangan yang remeh-temeh, jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Yang besar-besar. Gedung ya jangan satu lantai lumayan, ya Allah, alhamdulillah. Jangan. Allah bisa membuatkan gedung 10 lantai. Jangan sampai ya Allah, nek jenengan kersa monggo mboten nggih mboten napa-napa. Yang meragukan Allah. Ya Allah itu bisa maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Berawal dari niat, insya Allah akan menjadi kenyataan. Kembali bersama kita berdoa. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala kita dan Allah kumpulkan kita bersama dengan Ahlul Quran. Kita doakan juga apa yang menjadi cita-cita Yayasan Darul Maqamin Amin ini akan menjadi kenyataan. Insya Allah nanti kalau gedung sudah jadi, bukan hanya Pak Halim yang datang, ya. Mudah-mudahan Karso Dalem juga datang. Kita, insya Allah siapa yang nggak tahu dekat makam raja-raja kok. Insya Allah mudah-mudahan menjadi. Jangan diteruskan. Kita doakan bersama ala hadinya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha menatap kami. Wahai Allah yang Maha mendengarkan kami. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Wujudkan impian-impian kami. Ampuni dosa-dosa kami. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi ahlul Quran. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Bimbing kami ya Allah agar kami menjadi hamba-Mu yang sabar. Bimbing kami agar kami menjadi hamba-Mu yang istiqamah. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kerinduan dan kecintaan untuk senantiasa membersamai Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sahabat kami yang senantiasa kami baca di waktu pagi hingga tengah malam. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia ini ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kami di alam kubur nanti. Jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kami kelak di hari kiamat. Jadikanlah Al-Quran sebagai titian kami ya Allah, yang menghubungkan kami dengan surga-Mu yang paling tinggi. Ya Allah, kami mohon hidupkan kami bersama dengan Al-Quran. Wafatkan kami bersama dengan Al-Quran. Kumpulkanlah kami ya Allah kelak di surga-Mu bersama dengan Ahlul Quran. Ya Allah, semua yang diimpikan dan dicita-citakan oleh teman-teman Yayasan Darul Maqamin Amin ini kabulkan ya Allah, sehingga kampung ini menjadi kampung Qur'ani, kampung yang senantiasa memancarkan cahaya Al-Quran, yang membawa kedamaian, yang membawa kesejahteraan, ketentraman. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikan kami sebagai keluarga Qur'ani. Jadikan kami orang tua yang senantiasa memikirkan Al-Quran untuk anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, cucu-cucu kami sebagai penghafal dan pengamal Al-Quran. Proteksi mereka, ya Allah, lindungi mereka dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, bimbing kami untuk selalu membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Nabi dan Rasul-Mu. Mudahkan lisan kami ini, ya Allah, untuk melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudahkan hati kami, ya Allah, untuk memahami makna kandungannya. Dan mudahkan kami di dalam mengamalkan dan mendakwahkannya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, wafatkan kami dalam keadaan kami sedang membaca Al-Quran. Wafatkan kami ketika kami sedang bersujud di hadapan. Wafatkan kami ketika kami sedang mendekat mushaf. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, ketika kami
tidak ada seorang pun yang membersamai. Izinkan Al-Quran menyertai kami, izinkan Al-Quran yang menerangi kami, izinkan Al-Quran yang akan selalu memberikan syafaat bagi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkan kami di dalam mendakwahkan Al-Quran, mudahkan kami di dalam membimbing santri-santri kami untuk bisa menjadi ahlul Quran. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa menjadikan mereka pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah tahun depan saya kesini gedungnya sudah jadi. Sebetulnya saya tadi itu ingin bawa motor, karena pagi sudah ngisi kajian dan setelah zuhur ini juga ada kajian di Sleman, terpaksa bawa mobil. Sebetulnya lebih enak naik motor kan, langsung ke Sri Harjo lewat Selo Pamioro. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, sehingga bisa kembali silaturahmi lagi. Amin ya rabbal alamin. Makaten kang saged kula aturaken bobi wonten khilafahipun pun akhiripun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.